Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Hari ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran tentang bioteknologi. Oke, di slide pertama ini adalah profil singkat dari Bapak. Selanjutnya, bagian yang akan dipelajari pada hari ini adalah yang pertama tentang prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya. Yang kedua adalah dampak negatif penerapan bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya itu hal yang akan kita pelajari. Dibagi tiga nantinya, yaitu prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua penerapan bioteknologi konvensional. Yang ketiga penerapan bioteknologi modern. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Intinya adalah bioteknologi adalah sebuah kemajuan dalam bidang pengetahuan alam yang nantinya akan sangat berguna dalam membantu aktivitas manusia ataupun membantu dalam kesehatan, makanan, dan yang lain-lain. Perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern terdapat pada hal berikut. Yang pertama, untuk yang konvensional menggunakan teknologi sederhana, sedangkan bioteknologi modern menggunakan peralatan yang canggih dan tentunya juga lebih maju sesuai kemajuan zaman. Yang konvensional, prosesnya relatif belum steril sehingga hasil belum terjamin. Sedangkan yang modern, proses dilakukan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika yang sudah diperhatikan dari langkah awal hingga sampai akhir, apakah ada bakteri ataupun yang lainnya. Yang ketiga, untuk yang konvensional, jumlah produknya dihasilkan dalam skala kecil. Kenapa? Karena keterbatasan teknologi dan keterbatasan alat yang tersedia. Sedangkan yang di modern, jumlah produknya dihasilkan dalam skala besar karena sudah memakai mesin teknologi yang sudah kekinian. Terus biaya produksinya untuk yang konvensional cukup murah, sedangkan bioteknologi modern biaya produksinya mahal karena ada beberapa alat yang tentunya tidak dijual murah. Lanjut, untuk materi selanjutnya, penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan seperti yang sudah kita ketahui dalam pembuatan yogurt, ada keju, singkong dengan raginya, ada tempe dengan fermentasi dan pembuatan roti. Sedangkan di bidang lingkungan untuk bioteknologi konvensional itu terbagi seperti penghasil energi, pengolah limbah, pemisah logam dari bijinya. Itu untuk yang konvensional. Sedangkan di bidang kesehatan ada namanya antibiotik dan vaksin konvensional. Sedangkan di penerapan bioteknologi modern bisa kita temui seperti jagung tanpa rambut yang halus, tomat tanpa biji, misalkan, atau semangka tanpa biji. Sedangkan di bidang peternakan contohnya domba dengan gen faktor 8 atau yang sudah sangat bagus kualitasnya, sapi perah dengan gen laktoferin, sapi yang tahan penyakit, ada WST, dan telur ayam rendah kolesterol. Di bidang kesehatan yaitu insulin, ada vaksin transgenik, ada antibodi monoklonal. Oke, kita masuk ke dampak negatif penerapan bioteknologi. Dampak negatif di bidang lingkungan contohnya kontaminasi gen tanaman alami oleh tanaman transgenik, hilangnya plasma nutpah karena organisme lokal semakin tersingkir dan langka, munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya. Sedangkan di bidang kesehatan bisa saja menimbulkan penyakit yang sensitif pada seseorang terhadap zat tertentu yang dihasilkan oleh organisme transgenik tersebut. Dan bisa juga seseorang tersebut menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Dampak negatif di bidang sosial ekonomi, petani dan peternak tradisional tentu akan kalah bersaing dengan petani dan peternak modern yang mereka gunakan dengan cara
peralatan yang canggih untuk mengembangkan produk transgenik. Apabila keadaan terus berlanjut seperti itu, akan dampaknya adalah kesenjangan perekonomian semakin besar antara yang peternak dan petani tradisional dengan peternak dan petani yang modern, yang lengkap dengan segala teknologinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.